Oke, kembali lagi di video tutorial yang ketiga. Di video tutorial ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengeluarkan diagram super elevasi dari trase yang kita buat. Lalu yang kedua kita akan membuat desain awal terkait alignment vertikal, yaitu tentang elevasi desain. Namun sebelum kita melanjutkan ke tahap sana, sebelumnya ada sedikit revisi, terutama untuk teman-teman yang menggunakan jenis tikungan spiral-spiral. Dan revisinya adalah hanya mengganti cara pemodelan dari tikungan spiral-spiral yang dilakukan sebelumnya. Nah, langsung saja bagi teman-teman yang menggunakan spiral-spiral bisa langsung mengklik bagian trase dari trase teman-teman, lalu memilih geometry editor. Di geometry editor ini silakan sambil menekan Ctrl atau CTRL lalu menekan segmen tikungan SS yang harus diganti. Ya, seperti ini. Lalu tekan delete. Nah, dengan demikian jenis tikungan SS-nya sudah terhapus dan kita akan melakukan pemodelan ulang, yaitu dengan mendefinisikan tikungan SS dengan cara memodelkan dengan tahapan yang sama ketika kita mendesain SCS, yaitu memilih free spiral curve spiral between two entities. Lalu kita memilih entity pertama atau garis pertama, lalu kita memilih garis kedua less than 180. Lalu untuk radiusnya di tikungan SS yang saya menggunakan radius 400 meter dengan LS sebesar 291,39 meter. Lalu input kembali nilai LS-nya 291,39 meter. Lalu tekan enter. Nah, dengan demikian tikungan SS yang kita modelkan yang baru sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahapan progres ketiga, yaitu yang pertama kita akan membuat diagram super elevasi. Nah, pertama kita close dulu bagian alignment layout tools-nya. Lalu kita klik kembali trase yang sudah kita buat. Lalu klik super elevation, calculate or edit super elevation. Lalu pilih calculate super elevation now. Nah, dari sini settingan yang akan kita pilih yaitu divided planar with median, karena kita menggunakan median di desain jalan kita. Lalu settingan pivot methodnya dengan median edges sudah sesuai. Lalu di bagian lane kita ganti number of lane-nya, jumlah lajurnya adalah 2. Lalu ubah panjang atau lebar lajurnya menjadi sesuai dengan desain teman-teman. Di sini saya menggunakan 3,6 meter. Lalu super elevasi normalnya juga sudah sesuai, minus 2%. Lalu di bagian shoulder control kita edit untuk dimensi maupun super elevasi dari bahu. Di sini lebarnya 1,5 meter, sudah sesuai dengan desain yang saya gunakan. Lalu untuk kemiringan bahunya saya menggunakan 6%. Lalu kita next. Nah, untuk tahapan ini semuanya sudah benar dengan super elevasi maksimum 8%. Lalu 4 lajur dengan planar roadway. Setelah itu kita finish. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat bahwa karena kita ada 3 tikungan, maka ada 3 curve di sini yang terdefinisi, yaitu ada curve 1 untuk tikungan pertama, curve 3 untuk tikungan kedua. Nah, entah kenapa seharusnya mungkin idealnya curve 2, namun yang keluar di sini curve 3 untuk tikungan 2 ya. Namun teman-teman tetap berpatokan kepada urutannya. Jadi curve 1 untuk tikungan 1, curve 3 untuk tikungan 2, dan curve 2 untuk tikungan 3, sesuai dari urutan dari atas ke bawah. Nah, dari sini sebenarnya panjang dari LS ataupun mungkin tangent runoff ataupun tangent runout-nya masih belum sesuai dari desain yang sudah kita sama-sama tentukan. Nah, maka dari itu kita nantinya akan melakukan perubahan terkait parameter yang ada pada super elevation table ini. Nah, sebelumnya kita checklist terlebih dahulu atau kita close dulu, lalu kita
pilih lagi super elevation dan calculate or edit super elevation. Nah, di sini akan keluar sebuah pop-up ya. Untuk yang di curve pertama, untuk mempermudah tadi karena kita menggunakan SCS di tikungan pertama, jadi kita ganti dengan namanya SCS. Lalu untuk curve ketiga atau tikungan yang kedua, kita menggunakan SS, kita ganti nama SS. Dan yang curve ketiga, karena di contoh videonya menggunakan FC, maka kita ganti dengan FC atau full circle. Nah, selanjutnya kalau tadi dilihat di trase, untuk definisi dari super elevasi tikungan pertama sudah keluar teman-teman, bisa dilihat dari sini ada gambarnya. Namun ternyata di tikungan kedua dan di tikungan ketiga itu belum terdefinisi dia super elevasinya. Nah, maka dari itu ada yang harus kita lakukan teman-teman. Yang pertama, kita pilih dulu untuk tikungan yang spiral-spiral ya, yang akan pertama kali kita tinjau. Lalu bisa dilihat di sini super elevation statusnya adalah not calculated, artinya belum dihitung. Jadi kita harus mengecek ulang gitu, yaitu dengan cara memilih super elevation wizard. Oke, nah ini calculate for-nya kita pilih selected curve, dan karena tadi bagian spiral-spiral dan juga full circle belum terdefinisi, maka kita pilih keduanya. Itu oke. Oke, klik oke. Nah, dengan settingan yang sama seperti settingan sebelumnya, pilih divided planar with median, lalu jumlah lajur 2 dengan lebar lajur 3,6 meter, super elevasi normal 2%, lalu lebar lajur 1,5 meter dengan super elevasi bahu minus 6%, lalu attainment juga sudah sesuai, lalu kita klik finish. Oke. Setelah ini baru muncul, teman-teman bisa terlihat di sini bahwa super elevasi dari tikungan kedua sudah muncul. Dan untuk yang di tikungan ketiga ternyata memang tidak muncul, meskipun kalau kita cek lagi di bagian FC sudah calculated. Nah, kenapa? Karena untuk tikungan yang ketiga saya menggunakan radius 2500 meter, di mana dengan radius tersebut dan sudut tikungan yang saya desain itu dalam kondisi super elevasinya adalah NC atau normal crown, sehingga tidak ada perubahan nilai super elevasi ketika memasuki tikungan ini. Akhirnya super elevasinya pun tidak perlu terlihat gitu ya oleh Civil 3D, karena memang kondisinya ketika memasuki tikungan ini pun masih minus 2% dan minus 2% untuk di jalur kiri, bagian kiri dan jalur bagian kanan. Sedangkan beda halnya dengan SS, di mana memang aslinya ada super elevasi desain yang digunakan pada tikungan SS yang saya desain ini. Nah, seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa sebenarnya parameter-parameter yang muncul atau secara otomatis dari Civil 3D ini belum sesuai dari parameter-parameter yang kita harapkan, teman-teman. Nah, ini bisa dicek di bagian super elevation table yang saya drag ini. Nah, di sini nantinya kita akan mengganti parameter atau stationing dan juga super elevasi sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, yang mana dalam mengisi maupun keterangan dari nama-nama seperti transition in region, transition out region, ataupun end of normal crown, level crown, dan lain-lain. Lalu bagaimana mengisi start stationnya, bagaimana mengisi super elevasinya, nanti akan dijelaskan di tutorial di kelas dengan bantuan tentunya pengerjaan dari Excel juga. Oke, jadi setelah kita input semua nilai-nilai di super elevation table sesuai dengan hasil perhitungan kita di Excel, dapat untuk contoh desain yang saya gunakan itu seperti ini. Super elevasi yang digunakan di tikungan masing-masing juga. Nah, bisa terlihat di sini bahwa left outside shoulder atau bahu luar di bagian kiri dan juga right outside shoulder selalu bernilai negatif 6%, di mana negatif 6% ini adalah nilai super elevasi bahu dan nilainya tidak berubah
baik selama kemiringan, baik selama tikungan maupun ketika bagian lurus, karena memang tipe penampang melintang yang kita gunakan adalah dengan kemiringan super elevasi bahu yang tidak berubah baik ketika jalan di segmen lurus maupun jalan di segmen menikung. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil berupa diagram super elevasi, yaitu dengan mengklik bagian checklist untuk meng-close, lalu kita akan mengklik super elevation dan create super elevation view. Nah, di sini namanya kita ganti menjadi diagram super elevasi. Alignmentnya kita sudah memilih trase yang kita buat dan semua settingannya juga sudah sesuai. Namun untuk di bagian display kita tidak akan menampilkan bagian left outside shoulder maupun right outside shoulder, karena kita akan berfokus pada super elevasi desain di bagian lajur saja, tidak bagian bahu. Lalu setelah kita uncheck, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita memilih titik sembarang untuk menampilkan diagram super elevasinya. Nah, oke, jadi setelah selesai, seperti inilah desain dari diagram super elevasi yang kita buat, dimana run out itu sebelum masuk ke dalam LS atau spiral, run off sendiri adalah panjang dari LS itu sendiri. Untuk desain curve spiral yang mana panjangnya juga sudah sesuai dengan desain yang kita buat. Lalu untuk tikungan SS juga sudah sesuai seperti ini. Dan untuk tikungan yang ketiga, karena berjenis FC dan juga super elevasi desainnya NC atau normal crown, maka memang super elevasi diagram super elevasinya lurus seperti ini. Tuh, jadi sekian untuk tahapan dalam menentukan diagram super elevasi maupun menginput nilai super elevasi di desain trase yang kita buat pada Civil 3D. Oke, di tahap selanjutnya di progres ketiga ini kita akan melakukan pendesainan bagian elevasi desain. Nah, pertama kita akan memunculkan elevasi tanah asli dari yang dilalui oleh trase jalan yang kita buat. Nah, yang pertama di bagian home tab, klik profile, lalu pilih create surface profile. Lalu di alignment dan surface-nya silahkan pilih trase yang teman-teman desain dan juga permukaan yang didefinisikan dulu pertama kali. Dan untuk yang ini saya namakan permukaan tanah dan lalu pilih add. Nah, setelah sudah, langsung klik di draw in profile view. Nah, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengganti profile view name-nya. Nah, di sini saya menggunakan nama profil tanah asli. Nah, mungkin setelah itu untuk semua settingan di bagian-bagian station range dan lain-lain sudah sesuai, kita bisa langsung memilih create profile view. Nah, setelah diklik, silakan teman-teman klik pada daerah sembarang, lalu akan muncul elevasi tanah seperti ini. Nanti kalau misalnya di bagian atas permukaan tanah teman-teman masih ada grid-grid yang mengganggu pandangan, nah teman-teman bisa langsung klik profil yang sudah dibuat, lalu pilih profile view properties. Namun di bagian yang bawah ini lalu pilih edit profile view style. Nah, di bagian grid teman-teman bisa checklist clip vertical grid dan clip horizontal grid supaya nanti di bagian atas dari permukaan tanahnya tidak ada garis-garis yang sedikit memperhambat penglihatan, yang mungkin agak sedikit mengganggu gitu. Nah, oke, sudah profil tanah sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat elevasi desain gitu. Oke, tahap yang pertama adalah di home tab, di tab yang sama di bagian profile, lalu kita masuk ke profile creation tools. Nah, selanjutnya kita pilih enter. Kita klik profilnya maksudnya, lalu dinamakan di sini misalnya elevasi desain.
dan masukkan juga kriteria base design di checklist juga. Sebenarnya tahapnya hampir mirip dengan alignment horizontal, dan setelah itu mungkin kita langsung klik OK saja. Nah, di sini sama juga seperti alignment horizontal, kita akan membuat garis. Kalau untuk di sini kita pilih draw tangents without curve. Nah, untuk elevasi yang harus kita lakukan adalah mendesain elevasi dari elevasi yang sama untuk titik awal hingga ke elevasi di titik akhir di sini. Nah, nanti teman-teman silahkan mendesain tergantung dari hasil penjelasan yang dijelaskan di kelas, bagaimana akhirnya kita mendesain alignment atau elevasi desain itu alignment vertikal yang baik, bagaimana nanti akhirnya bisa terkombinasi dengan baik dengan alignment horizontalnya, lalu bagaimana kita menentukan titik-titik dari point of vertical intersectionnya, nanti ataupun syarat-syarat seperti landai kritis atau panjang maksimum nanti bisa dijelaskan di tutorial di kelas. Nah, mungkin untuk sebagai contoh, ini saya akan membuat garis yang random ya, mungkin sedikit hanya untuk dicoba saja supaya untuk menampilkan di video ini. Nah, misalnya dibuat garis lurus seperti ini, lalu misalnya sedikit naik, lalu lurus lagi, lalu ada turunan, lalu lurus lagi. Nanti teman-teman yang akan dapat menentukan sendiri bagaimana menentukan elevasi desain yang baik sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Oke, ya ini sebagai contoh saja ya. Sebenarnya untuk yang bagian terakhir ini seharusnya tidak boleh karena kemiringannya sangat curam. Oke, jadi nanti output dari progres ketiga itu teman-teman seperti ini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan super elevasi desain, lalu bisa mendapatkan profil tanah asli, dan juga bisa mendapatkan tahap awal dari perancangan alignment vertikal, yaitu di bagian elevasi desain, yang mana nanti kita, di progres keempat kita akan mendesain bagian lengkung cekungnya atau bagian lengkung cembung, sehingga tahap dari alignment vertikalnya bisa kita lanjutkan dan selesaikan di progres selanjutnya. Oke, sekian untuk video di progres ketiga. Masih di tengah jalan kita, dan semoga teman-teman selalu semangat, selalu siap berjuang dan mau terus belajar. Izin pamit undur diri, dan jangan lupa semangat nomor 1.